So good to be back. Kota mereka. Ya, betul sekali. Dan kita melihat sudah ada beberapa tim juga yang turun. Dan pastinya masih di tempat biasa kita sudah bisa melihat ada Red Rocket yang akan mengarah ke Puerto Paraiso juga. Dan kemudian untuk Pekado pasti diisi sama Bigetron. Ion masih berada di drop zone yang sama juga di Impala. Masih nungguin sih. Kayaknya nggak bakal ada yang tabrak-tabrakan kecuali mereka bertemu di area rebutan vehicle. Betul, mungkin di daerah Cruzelval, mungkin juga di daerah Monte Nuevo. Itu bakal lumayan banyak tim yang mungkin numpuk ya, bagi tim-tim yang mungkin pengen nyampe ke arah Los Higos dan juga ke arah Val del Marnya. Tapi selain itu harusnya cukup aman lah, cukup tentram pada game kali ini di awal-awal. Nggak banyak aksi yang bakal terjadi di awal-awal banget permainan kali ini. Ya betul sekali. Dan oke, kayaknya hampir semuanya itu mengarah ke kiri bawah. Dan yang berada di di kanan atas tuh hanya sedikit. Dan circle pertama pun nggak terlalu jahat, masih berada di tengah. Dan ini kayaknya bakal jadi permainan yang pasif sih. Mengingat ini juga game pertama ya. Betul, ini harusnya lumayan enak sih bagi semua tim ya. Ini circle yang nggak terlalu galak gimana-gimana juga. Harusnya cukup nyaman, jadi tim-tim mungkin kita bakal melihat awal-awal tuh damai banget. Nggak bakal fight gimana-gimana. Mungkin ke pick off 1 orang 2 orang, tapi selain itu harusnya cukup aman. Apalagi dengan semua tim juga sudah nyaman dengan gameplay tim lain juga. Sudah adaptasi juga, sudah tahu gameplay dan pergerakan tim lain. Jadi harusnya nggak banyak peperangan terjadi di awal-awal. Ya betul sekali. Ini akan masih menjadi 3 hari week awal ya. Jadi kayaknya belum ada tim yang istilahnya pasrah sih. Kan nanti kalau udah di akhir-akhir tuh baru tuh mulai yang ada tim-tim kira-kira udah poinnya rada susah untuk dikejar. Mereka jadi kayak do or die gitu loh. Bener-bener nabrak sebisa mungkin, dapat syukur, enggak ya udah gitu. Nah itu dia. Kita bakal lihat mungkin beberapa tim yang nantinya bakal lebih all or nothing ya. Iya kayak do or die. lah Iya. gitu istilahnya. High risk, high reward. Iya, betul. Karena kalau mereka nggak main high risk, high reward, main standarnya nggak bisa, nggak cukup poinnya. Nggak cukup. Kayak poin kemarin lah, mereka kembali dengan gaya main mereka yang riskan banget, tapi kalau berhasil, hasilnya luar biasa besar. Tapi kita ngomong-ngomong riskan, ternyata dari seorang NFT Flippy bakal berperang dengan tim Geek juga, di mana Mort akan berhadapan one-on-one dengan Flippy. Di sekitar areanya Flippy, Mort, ada juga 3 anggota NFT lainnya. Ya betul sekali. NFT tidak mengambil area cuma cara, bahkan pada kali ini berusaha untuk mengambil area kekuasaan Geek di area Power Grid. Dan tadi sempat kita lihat juga Flippy masih jongkok menahan, bukan jongkok sekarang, senjata ya? ngepron. Nggak ada, cuma ada vest. Oke, kita bakal lihat ini Flippy dengan tangan kosong coba berperang dengan seorang Mort mulai terlihat, tapi dia nggak bisa ngapain-ngapain. Dia cuma bisa nontonin Mort dong lewat dengan shotgun depan dia persis, nggak bisa dia-apain. Kalau dia ketahuan dia yang bakal tumbang. Dan kita bakal lihat dari Thompson juga Mort mulai fight dengan Fallen dan juga Pala Gimpe di area-area Power Grid kali ini. Yes, betul sekali. Dan Flippy sudah melihat musuhnya pergi, langsung saja berusaha untuk mencari senjata-senjata sisaan dari Mort. Res-resan gitu ya. Betul. Dicari. Ih, tapi ketahuan kayaknya. Ketahuan ya? Ketahuan. Dikejar nggak? Itu tuh Mort udah masuk. ketahuan. Ini ketahuan dia. Ketahuan. Waduh, langsung saja Mort dengan shotgun. Flippy punya senjata ya? Flippy Shotgun juga. Shotgun. Atau tukar? Coba. Shotgun juga. Sama-sama shotgun kocok nih. S686 ya. Double barrel ya? Double barrel ya, betul. Dan Flippy untungnya sudah mendapatkan helm dengan armor juga pada kali ini. Dan hanya bisa bergantung dengan shotgun yang dia miliki. Dan pastinya informasi udah mulai masuk. Ada 1 musuh dari Geek berada di dalam 1 rumah. Betulnya Mas Gagal sudah datang juga untuk coba nge-backup teman-teman di jarak jauh ya. Lemparan bom melontarkan juga oleh seorang Mort menuju ke arah atas, di mana Flippy harusnya terkena sedikit damage. Enggak. Dia langsung lompat ke bawah menghindari bomnya, dan Mas Gagal dari jarak jauh nih. Mas Gagal bisa mengubah pertandingan kali ini, tapi kita bakal lihat kali ini marah. Saling trade knock ya antara Mort dan juga Flippy kali ini. Ya betul sekali, bahkan Mas Gaga masih berusaha untuk meng-secure informasi kepada teman-temannya. 1 orang sudah down Flippy dan ternyata ada Toms di balik gudang. Langsung saja memberikan happy birthday kepada Pala Gimpe. Betul, kita bakal kini pergerakan dari seorang Toms juga. Langsung nge-HBD, langsung men-secure juga 1 korban tambahan dari tim NFT. Di mana Pala Gimpe harus tersungkur, harusnya bisa di-end juga. Tapi Toms masih berwaspada dengan posisi seorang Mas Gaga ya. Ya betul, bahkan Geek sudah berhasil untuk bangkit kembali, sementara NFT masih berdarah-darah, tersisa Fallen dan Mas Gaga berdua saja. Dan ternyata Datmosh pun tertangkap ketika sedang main kucing-kucingan. Betul, hanya bermodalkan 1
broken wall kecil ya. Ini fence kecil yang dapat menghalangi peluru dari seorang Fallen. Fallen bakal coba untuk tembak terus di smoke, tapi belum menemukan korban tambahan dan first blood sudah kelihatan kayak ini. Pala Gimpe akan dipulangkan ke area lobby sebagai orang pertama di ronde kali ini. Ya betul, sementara Fallen masih berjaga di luar. Ini gimana ya, susah juga ya, NFT mau kabur juga posisinya udah di lock. Tapi kita lihat masih terus terjadi fight. Geek nggak mau kehilangan satu pun member. Datmosh berhasil di revive kembali, tapi Flippy kayaknya bakal dibiarkan bleeding out saja. Oke, kamera sudah bergeser. Betul, kita bakal kayaknya pergerakan juga. Tampaknya tim 21 ya. 21. Picasso dan kawan-kawan bakal rotasi. Enggak, exit di luar. Kirain. Gabung lu kira ya? Bergabung. Bersatu di satu tim ya? Kirain gitu kan, nebeng. Oh my god, dan ternyata fight masih berlanjut terus-menerus. Fallen akan membiarkan Mas Gaga menjadi player terakhir yang berada di power grid. Nah ini udah gak bisa lagi, kalau Fallen maksain, Fallennya juga meninggoy. Iya, kita bakal dari Fallen bakal langsung menghindari fight, dan ini penting banget karena baik lagi NFT adalah satu dari berbagai tim yang masih berjuang untuk mensecure posisi 16 besar. Iya. Nggak boleh sampai tumbang, nggak boleh sampai dia tusun kali ini, karena setiap ronde dari 24 ronde bakal dimainkan oleh mereka, ini berharga. Betul sekali. Jadi ini resiko banget ya ketika NFT memutuskan untuk turun di power grid. Dimana sebenarnya dia sebenarnya pasti tahu dong, power grid tuh biasanya selalu ada Geek Fam. Tapi karena tadi garis pesawatnya jauh dari Cumacera, jadi kayaknya mungkin nggak ada pilihan lain dan berusaha untuk barbar gaming gitu. Oke, dan Ion masih cukup nyaman juga di area sekitar La Bendita. Betul, mereka mensecure area-area yang cukup enak kali ini, karena kan circle-nya baru circle pertama. Harusnya agak susah ditebak, tapi dari tim Ion memutuskan untuk mengambil 3/4 masuk dulu, supaya Summit-Amitnya ke pentah ke kiri. Dia tinggal gerak dikit lagi untuk masuk ke dalam circle. Ya, jadi nggak terlalu banyak rotasi yang dibutuhkan. Dan ini udah menit ke-7 ya. Tadi juga kita lihat ada banyak tim yang sudah mulai rotasi juga. Udah nggak mau berlama-lama di drop zone mereka yang pertama. Sementara dari Louvre masih di junkyard. Betul, masih junkyard ya? kali Iya. mereka ya. Mengisi perbukitanan dan mengisi daerah-daerah high ground-nya di sekitar area-area junkyard. Harusnya semua tim sudah mulai bertemu sih, sudah mulai mendekat ya. Dan tadi BTR juga memutuskan kalau tidak keluar dari area PKDO, mereka lebih ke jagain area yang luas banget. Yang mengerikan ketika lu melakukan setup pisah 4 gitu, ada ditabrak satu sisi doang. Ya, Let's say nih, tiba-tiba microboy ditabrak di apartemen. Ya udah, teman-teman lain susah nge-backup. Paling Betul. nge-tapping-tapping doang, itu pun kalau kena. Tapi baik lagi itu kalau Kalau. enggak ya mereka punya area yang mereka punya kontrol, itu gede banget. iya, dia bisa ngelihat 360 derajat, informasinya banyak. Mengingat juga PKDO berada di titik tengah Miramar ya. Jadi otomatis ada kemungkinan besar tim-tim lain melakukan rotasi melewati area-area PKDO. Betul, karena baik lagi, semua strategi itu ada kelebihan, ada kelemahannya. Kita main dempet 4, memang firepower nambah, tapi Betul. informasi lebih dikit. Kalau main lepas 4, split 4, informasi banyak, tapi firepower turun dan Iya. gampang ke pick off. Itu balik lagi ke ini juga ya, kayak kekuatan dari masing-masing player ya. Betul. Kan itu kan kayak puzzle gitu. Setiap tim itu seperti puzzle, ada yang lemah mungkin di bagian apa, mungkin ada yang lemah di sniper tapi di backup sama temannya bagian Betul, sniper. atau mungkin ada yang pinter banget untuk rotasi, untuk mapping, tapi secara nembak mungkin biasa aja gitu, average ya. Karena kalau di betul. PPL nggak mungkin ada yang cupu nembaknya. Nggak mungkin. Mungkin Pasti keras-keras semua nembaknya. Iya, udah pasti. Cuman mungkin masalah ini aja ya, mapping. Atau nggak yang simple-simple, minor-minor lah. Nggak mungkin hal-hal yang kayak nembak atau apa. Betul, ada juga kan player yang kalau disuruh mikir pusing, Ada. tapi nembaknya jago banget. Ada. Dia dibilang ya udah lu jangan terlalu pikirin rotasi, lu ngikut aja kalau ada orang tembakin gitu. Iya, Bang Jago tembak ya. Bang jago tembak. Tapi ngomong Bang jago tembak, tampaknya Ozora sudah mulai ketembak juga dan lumayan sekarat Ozoranya, tapi bisa menghindari juga dan menutup angle shotnya dari area sekitarnya, dan oh my god, circle-nya bakal pindah ke tengah-tengah banget, di mana hampir semua tim udah memiliki area mereka masing-masing. Iya, betul sekali. Ini Los Leones masih belum keluar dari Semua baru Misery ngebuka jalan, mensecure area, dan ternyata Ion lewat depan mereka. Ya, betul sekali. Dan persis banget di depannya sudah ketahuan juga ada setup smoke pastinya, dan informasi yang sangat penting buat victim. Karena udah satu knock berarti udah ketahuan siapa musuh mereka di depan. Ya, sudah bakal juga pergerakan dari tim Ion datang. Sudah backupnya Red Face di sisi belakang, tapi diberi cover fire oleh seorang Misery yang mengambil gundukan depannya. Liquid ketembak kembali dan mobilnya bakal incer kali ini. Kayaknya mobilnya bakal incer dari seorang Auro. Ya, tadi udah sedikit ketembak juga, jadi pasti armor dari mobilnya udah terkikis. Sementara dari sisi lain, victim masih berusaha untuk melakukan tembakan pengusiran ya, kurang lebih memberikan informasi bahwa memang di area ini ada victim. Jadi seenggaknya Ion itu nggak akan rotasi terlalu dekat, dan
betul saja Liquid langsung mengambil Sisi belakang Mirado ya. ya. Betul. Langsung mundur. Karena balik lagi, menang fight itu bukan berarti harus meratakan musuh. Mengusir musuh pun termasuk kemenangan. Tapi kita bakal lihat kali ini dari Trixie menghindari peluru panas dari seorang Aneh. Harus keluar dari mobil, harus menghindari tambah-tambahan peluru lagi. Covering fire sudah diberikan juga sama seorang Hans. Tapi Trixie lumayan sekarat, harus bertahan dan akan langsung ngumpet di balik satu broken wall. Ya, betul sekali. Belum 100% pelurunya komit masuk ke dalam. Bahkan temannya sudah langsung memberikan covering fire dari jauh. Bahkan ternyata Hans tertembak dari sisi lain. Ada third party will join. Itu Siren. Ya, tampaknya Siren akan mengambil keuntungan dari fight-nya dan langsung mendapatkan 1 kill tambahan. Baru menit ke 11. Sudah ada 5 orang yang tumbangkan di awal-awal. Kita kira bakal pasif. Ternyata sebaliknya. Sebaliknya, karena semuanya berusaha untuk melakukan early rotation. Dan ini yang membuat timingnya berbarengan. Jalur rotasi sedikit mepet-mepet. Jadi pasti ketemu. Dan di sisi lain ternyata udah ada yang kena grenade kill ya. Betul, tampaknya dari tim Dranix juga akan fight dengan tim Lovre. Tapi tampak ya, scouter mereka yang ketangkap tadi. Karena sisa anggota Dranixnya nggak ada yang fight. Oke. Bahaya juga kalau scouter udah ketangkep gitu. Tadi kita ngomong kebalik ya. Itu gue jadi ingat caster curse, kutukan caster. Caster prediksinya A, B, C, yang keluar D, E, F. Terus jadi kelihatannya kayak casternya kayak ini so prediksi ini, tapi nggak keluar semua. Bener. Itu junior tuh kemarin tuh. Astaga, dan ngomong-ngomong soal prediksi, di sini masih terjadi fight. Aneh masih terus memberikan suppressing fire ke arah mobil milik VL dan masih terus di tapping saja. Berarti ini kurang lebih kalau kita lihat dari positioningnya, 21 mengamankan bukit sekitar Pekado. Dan dari 69 ini sebenarnya mau masuk ke dalam, tapi rotasi di-cut sama tim 21. Betul, kali ini dari tim 21 tampaknya sudah mengambil high ground terlebih dahulu ya. Sudah men-secure high ground juga. Harusnya dari tim 21 memiliki vision yang cukup luas. Apalagi posisi mereka kali ini masih berada di ujung circle. Bisa mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Ini baru circle kedua, jadi nggak perlu buru-buru juga pindah. Betul, masih bisa relax, chill, santuy. Dan Voin pun masih santuy juga di pinggiran circle. Nggak mau terlalu ke tengah. Ini sedikit berbeda ya permainan Voin. Tapi di dekat dengan Voin ini sudah ada NFT Fallen seorang diri yang akan berusaha untuk masuk. Betul, kita bakal lihat dari seorang Fallen ya. Dia lagi berusaha solo squad kali ini, bertahan selama mungkin, memaksimalkan jumlah poin yang dimiliki oleh timnya NFT kali ini ya. Ya betul, sudah semakin mendekat dan kayaknya kelihatannya Ya, harusnya. kelihatan ya, maaf poin ya. Ya, Voin Tyrant kelihatan tapi Uzi. Enggak, tutupan angle-nya. Oh, ketutupan ya? Tuh, dia nggak sadar. Oke. Ketutupan sama bangunan. Oke. Fallen tampaknya Oke. terselamatkan karena satu bangunan yang udah mau runtuh dia. Iya, hampir saja ketahuan tapi sepertinya dari Voin lebih memutuskan untuk bergerak masuk karena sisa waktu sampai phase keempat itu hanya 20 detik. Betul, ini bakal chaos sih karena tadi kan circle tengah-tengah tuh. Betul. Tim-tim yang pengen masuk ke circle itu bakal tabrak-tabrakan untuk memperebutkan area-area yang mungkin kecil banget di dalam circle kali ini ya. Iya, dan kayaknya sih Los Leones bakal penuh nih. Melihat tadi circle-nya masih ada seperempat di area Los Leones juga. Betul, nampaknya kita ngomong bertemu. Geek Fam juga bakal bertemu dengan tim victim yang mengambil area compound di mana Geek Fam main di open field kali ini ya. Betul sekali. Dan tadi ada celah juga yang diamankan sama Datmash. Itu kayak mangkok gitu. Dia bisa ngumpetin mobil-mobilnya. Dan sementara di sisi lain ada pameran mobil di atas gunung juga yang sudah dikoleksi oleh Alter Ego pada kali ini. Betul, kita bakal lihat kayaknya dari seorang Requiem menggunakan M24. Tembak akan dibelom. Masih di hold juga sementara waktu. Kita bakal lihat dari tim Lovre bakal berhadapan dengan tim Dranix. Tampaknya knock 1-for-1 kali ini. Dan harusnya tim Dranix tinggal menyisakan jumlah anggota yang sedikit terkikis kali ini ya. Ya betul sekali. Kryzen pun masih berada di dalam rumah. Nggak bisa terlalu melakukan banyak pergerakan. Pada kali ini dan dicuri. Ozora di take down oleh third party RRQ. Dari sisi lain melihat ada yang tembak-tembakan, nggak mau menyia-nyiakan kesempatannya langsung saja. Dan di sisi lain Morph bertemu dengan Red Rocket. Betul, tampaknya Zai akan nge-take down kali ini dan terjadi fight kembali di semua sisi map. Ada fight di kiri, kanan, atas, bawah, tengah map. Semua mulai memperebutkan area-area tersisa di dalam circle. Ya, dan ini area Los Leones yang tadinya kosong sekarang sudah mulai berdarah-darah ya. Sudah ambil satu nyawa dari tim Morph. Ini bukan kabar yang baik juga pastinya karena mereka biasanya selalu melakukan split. Betul, tampaknya kita bakal juga dari tim RQ sudah merotasi, tapi Voldemort akan coba di pick off kalahnya Ponbit enggak? Belum di pick off karena ada Liquid di atas bukit memberikan fire juga. Ini meta third party banget sih. Wah, gila meta sih. third party banget. Jadi sekarang memang informasi itu penting. Kita mendengar dua tim tembak-tembakan.
bakal disamperin sama orang lain, bakal dicari karena kill point makin berharga. Iya, karena siapa yang kenokin, intinya siapa yang nge-end kan? Betul. Yang end itu yang bakal dapet kill point-nya. Lu mau kenokin 10 orang, itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kalau lu nggak nge-kill dia. Betul. Lu nggak ngenokin orang, tapi lu still kill 10. Itu lu lebih bagus dibanding lu ngenok-nokin tapi di steal semua. Betul. Jadi damage tuh nggak penting sebenarnya. Emang iya? Yang penting kill kan? Kalau kita ngomong secara tim, Iya. itu nggak penting. Tapi kalau kita ngomongin secara individu, kayak kelihatan nih MVP-nya, kelihatan dia berkontribusi besar. Damage baru Iya. diperlihatkan. Tergantung konteks pembicaranya apa. Berarti tergantung dari apa aim dan visi misinya ya. Wah, circle-nya Kebanting kanan sih. ngebanting lagi. Ini rame banget parah di Ini area atas. Daerah LL nih, kalau lihat di atasnya NE nih, Eones kan. Dan Eones. itu ada 4 bangunan tuh. Itu Iya. bakal rame perbukitannya. Bakal diisi oleh tim yang masuk duluan dan bakal diisi oleh tim-tim lain juga. Di pinggir jalan itu banyak cekungan dan dukungan juga, itu bakal diisi rame banget. Dan ini bener-bener langsung semuanya bergerak secara bersamaan. Ini bakal ketemu sih pastinya. Tapi tadi sempat kita lihat juga di sisi belakang RRQ juga ada Siren. Ini RRQ bisa ke backstep. Dan di sisi lain juga masih berusaha untuk masuk pada kali ini. Ion Louvre masih terus fight di luar. Belum ada yang mau lepas. Masih pengen kill point. Masih haus darah juga. Dan ada 69 yang masih menahan pergerakan Geek. Ini semua tim fight, ini udah memperebutkan area masing-masing dan tampaknya kita bakal dari tim Geek juga bakal ketembak oleh Aneh. Berarti Geek ke pick off 1, 3 lawan 3 kondisinya dan dari Ion dan juga Louvre bakal kembali fight Wow. dan Poundbeat bakal dipulangkan ke arah lobby kali ini. Ya, tersisa satu saja active player dan tiba-tiba tusun terjadi. Louvre sudah pulang. Iya, tampaknya Louvre bakal pulang, tapi ternyata di belakang RQ sudah ada tim lain juga. LL juga bakal diisi oleh 3 tim sekarang ya. Ada tim Beta R, Red dan juga Morph. Langsung rame banget tim-tim yang mengisi area ini. Ya betul, dan mereka rata-rata melakukan split ya. Jadi ngejagain kayak satu bangunan 2 orang supaya bisa dapetin angle shoot yang lebih banyak. Tapi sementara dari RRQ berusaha untuk tidak terkena backstep pada kali ini. Warung yang sedang terjatuh akan berusaha untuk di revive tapi tidak. Drone sudah mulai meninggalkannya. Siren berusaha untuk nabrak pada kali ini juga. Lemparan granat demi granat sudah mulai terlihat. Dan sedikit lagi. Tapi ada granat di kiri. Drone-nya bakal ngelemparin balik. Dan sepertinya satu player. Oh belum. Oke, sudah tuker-tukeran doang dan Anthem bakal ledak. Tapi Nerpeko juga bakal ditumbangkan. Tinggal drone yang menahan gempuran dari 3 anggota Siren lainnya. Ya, tersisa 2 orang dari RRQ pada kali ini dan tadi terlihat ada grenade kill sesama teman dari dalam tim Siren dan bakal langsung di screening lemparan molly ke atas rumah membakar seluruh manusia. Audrey masuk ke dalam langsung saja ngebakar semuanya dengan peluru panas dan bahkan tersisa Voldemort last active player dari RRQ. Betul, akan ada coba maju kali ini melawan Moxpay one-on-one situation. Bakal tembak, Moxpay bakal tumbang. Voldemort, dapatkah dia meng-clutch kembali tim Siren seperti dilakukan kepada Evos. Tapi tampaknya dari sisi luar sudah ada tim lain yang join the fight. Ya, dan granat penentu pada kali ini sudah mulai dilemparkan dari Voldemort juga akan meledak di luar saja. Voldemort berusaha untuk mengunci pergerakan dari Siren dan sabar banyak sekali peluru nyasar juga masuk ke Voldemort. Siren berhasil melakukan reset sedikit, tersisa Moxpay saja yang masih down. Betul, dan tampaknya Voldemort bakal ketangkep dan bakal dipulangkan ke arah lobby. Arkiryu tereliminasi di posisi ke-14 dengan hanya membawa 1 poin kali ini. Tapi tampaknya third party kembali terlihat di mana Ion mendengar ada fight, langsung datangin, langsung nyamperin dan mungkin akan mengambil keuntungan dari Siren kalau mereka bisa dapetin 1-2 knock lagi. Tapi sementara waktu kita bakal pindah ke LL. Kota yang diisi oleh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 tim sekaligus ya? 5 tadi. 5, bahkan di bukit-bukitnya juga udah diisi. Di sisi lain juga sudah ada. 4 tim. 4 tim. 4 tim tambah yang lain, jadi Iya, banyak. 8-9 tim di daerah LL. LL. Karena daerah bukitnya juga masih termasuk LL juga di sini. Iya, ini benar-benar ramai banget sih. Benar-benar rusuh banget. Dan tampaknya kita bakal dari tim Geek Fam bakal perang dengan tim Void juga kali ini. Akan coba untuk beradu dan mencari kill dan juga lokasi untuk mengamankan area mereka. Tapi ini posisi terenak Alter Ego sih. Dia bisa ngelihat dari atas juga. Tadi ada Void sama tim Geek ya kalau nggak salah. Lagi fight, dia bisa ngelihat dengan sangat jelas di atas. Mobil-mobilnya mereka juga taruh di dalam cekungan. Nah, Rico Ayam bisa ngelihat dengan sangat jelas di situ. Free shot. Tembak free shot langsung pulang. Void di posisi ke-13. Ya, tinggal bubu yang di bawah. Cukup terlihat juga. Tapi dari tim Victim memberikan beberapa tembakan ke arah tim AE kali ini. Dimana kita bakal lihat dari tim Victim perlu pindah posisi. AE enak banget sih, parah. Di Enak ujung banget. circle, high ground. Tinggal Iya. nontonin Geek dan juga Victim tuh lari-larian di bawah. Betul, enak banget. Asalkan ada yang free shot langsung aja ditembakin. Dan sementara kita lihat juga dari sisi lain Victim sudah mulai mundur sedikit. Nggak mau terlalu terekspos di rumah dewa yang tadi. Dan tim-tim lain yang masih berada di kota juga harus segera mulai bergerak karena circle-nya udah mantul lagi ke atas. Iya, tampaknya semua tim kembali scrambling. Dimana nanti kalau kita lihat zona ya, nggak ada yang menguasai zonanya. Kurang lebih di pinggir-pinggiran semua, tapi harusnya pengen tuh Alter Ego. Alter Ego. Ini rumahnya Alter Ego Los Leones. Makanya dia udah
hafal banget kayaknya seluk-beluknya, mana tempat-tempat yang enak buat diisi. Dan mereka dengan sangat cepat udah ngisi area ini dari circle ketiga Iya, tadi. kedua makanya deh. Kedua ya? Kedua udah ngisi deh dia. Udah Dan di emang situ ya? gak salah pilih sih. Tempatnya enak banget dan kebetulan banget juga zona ke arah mereka. Sehingga mereka sekarang punya tempat terenak di dalam circle. Betul. Enak sampai nambah 2 piring. Enggak. Enggak. Nasi doang nambah 3 kali. Oke. Dan masih terus terjadi fight pada kali ini. Victim agak sedikit kesulitan untuk bergerak karena posisinya sudah terkunci juga. Tapi ternyata Misery melakukan tembakan balik ke arah atas, membuat Alter Ego sedikit terhenti penembakannya ke arah Victim. Ya, sudah bakal dari Better juga bakal nge-push ke depan di mana dia akan berharap dengan cukup banyak tim. Tapi free shot kembali ditembak oleh seorang Requiem. Kita bakal lihat kali ini dari langit-langit muncul seorang Requiem. Menumbangkan 1-2 pemain kali ini dan bahkan 3 sudah dikantongi total oleh Requiem. Iya betul sekali, tidak ada perlawanan sama sekali. Ini enak banget. Ini berapa orang, berapa korban yang bisa diambil oleh Requiem dan juga Badru. Badru udah mulai nge-flank ke kiri, membuka vision juga. Dan bakal coba nembak-nembakin tim-tim yang berada di bawah dan pengen scrambling mencari posisi lebih bubu. Tepat di bawahnya tim Alter Ego. Ditembakin rame-rame. Wah. Ini musuh bersama ini. Yang nembak Alter Ego, yang ditembakin Geek. Oh my god, kita bakal kayak nih. Pertempuran terus berlanjut. Tampaknya dari tim Geek Fam bakal tumbang di posisi ke-11 dan juga 6 kill. 7 poin dikantongi oleh tim Geek Fam. Betul sekali. Ini kayak main mancing itu tahu, mancing ikan di atas. Tapi Victim ternyata dengan sangat cepat ingin merebut posisi Alter Ego. Karena baik lagi, tempat yang paling enak adalah tempat yang paling rame. Iya, langsung saja dia udah tiba-tiba berada di atas nih, bisa ke backstep. Kalau misalkan Alter Ego terlalu fokus sama ikan-ikan yang di depan. Betul, kita bakalan aneh, bakal dibangun juga. Dan tampaknya 2-1 bakal pulang ke arah lobby. Microboy tertangkap oleh Smith dan anggota BTR lainnya bakal terlihat lagi berlari-lari tengah open field. Tapi Martin ditugaskan untuk menampung sisi belakang, jangan sampai tim Victim naik ke atas. Ya betul sekali, dia tahan pergerakannya. Martin pada kali ini yang sudah menggunakan Uzinya berusaha untuk menggocek-gocek. Victim masih dengan hati-hati menebarkan smoke juga. Masih nungguin dan circle-nya nggak ada di mereka. Jadi otomatis mereka nggak Harus bakal pindah juga. Pindah juga. Sia-sia juga sih sebenarnya Dan fight di sini. BTR setengah mati ngedorong ke arah itu, malah nggak zona. Pindah lagi, dan mereka harus pindah lagi. Dan ini bakal, gue udah gak ngerti sih fightnya sih. Ini 4 tim fight di ujung zona. Jadi kita bakal lihat tim-tim tuh semua saling tumbang-tumbangan untuk pergi keluar dari area ini. Keluar dong loh, nggak masuk ke zona. Iya. Tadi berusaha masuk, sekarang berusaha keluar. Dan sementara Requiem bakal one on one dengan Jason spray down dari Jason, menumbangkan seorang. Requiem bakal ada diterbangkan. Jump shot dari Smith. Wow, 2 player langsung tumbang juga pada kali ini. Dan Smith masih menggocek mencari, dan ternyata yang Red Rocket tertumbang. Red Rocket yang tertumbang. Iya, di sisi depan mereka. Lagi lawan BTR oke, tadi oke, kan. oke. Dan kita bakal ada di Victim juga mulai kehilangan jumlah anggota mereka. 2 orang, tinggal 2 lagi tuh 1 lagi tadi ya. Dan kita bakal lihat dari BTR juga tinggal 3. BTR masih Ini udah banyak-banyakan semua. Dari Alter Ego tinggal 3, Ion 3, Siren 5, Evos 3, BTR 3, Morph 2. Oh, nyambel parah nih. Alter Ego udah dapetin 11 kill. 11 kill. Emang enak banget sih posisi mereka tadi. Posisinya enak banget. Free shot semua ke bawah kan. Betul, jadi yang lain nggak ada perlawanan sama sekali juga. Dan sementara kita lihat EVOS, ini EVOS masih harus kerja keras banget untuk ngumpulin poin. Walaupun mereka bermain dengan gemilang di week pertama dan kedua ya, tapi makin kesini masih kurang poin mereka. Dan sementara kita lihat dari Siren sudah mulai melakukan setup juga posisi untuk masuk ke dalam. Dan kita lihat dari Morph sudah mulai menjaga area gudang-gudang. Tapi ini low ground. Nah, itu ini dia. bakal dihabisi oleh tim BTR. Free shot BTR. banget ke arah bawah dan kontrol posisi mereka kecil banget. Tapi kita ngomong-ngomong kontrol area, BTR berusaha untuk menahan juga ujung zonanya. Di mana mereka belum masuk nih. Mereka harus nge-push ke arah tim Morph tadi. Mereka pengen ambil tempat Morph. Betul sekali. Dan Ryzen juga mendapatkan posisi yang enak, tapi juga udah mulai ditembakin. I believe I can fly. Lagi lompat, ketembak ya. Iya. Oke, sayang sekali, dan menyisakan Luxi seorang diri saja. Tinggal Last satu active lagi. player, betul Yes. sekali. Tampaknya tim BTR terlalu buru-buru pengen mengambil tempatnya Morph, malah mereka ketembak oleh tim-tim sekitar mereka. Kembali di third party oleh tim lain. Iya, dan Circle pun udah mulai nge-push semua tim untuk masuk ke dalam. Siren ini enak juga, dia dapet celah yang cukup nyaman, dan Auro ada di celah surga juga di situ. Dan nampaknya Alter Ego akan bertemu dengan EVOS pada kali ini. Martin masih berusaha untuk healing di bawah zona. Mendapatkan informasi pastinya EXC sudah mulai nge-flank juga. Morpheus dari samping kiri juga, ini 2 sisi bakal langsung nabrak ke arah tim Alter Ego, di mana Morpheus tidak tertembak sama sekali dan tinggal menyisakan 2 player tim Alter Ego. Wow. Martin juga bakal tumbang, tinggal serang Badru bertahan seorang diri. Badru tembaknya dari semua sisi dan Alter Ego bakal mati pulang ke arah lobby. Ya betul, sayang sekali ya, tadi sudah mendapatkan banyak sekali kill point, tapi ternyata harus ditembakin dari EVOS banyak sekali. Ryzen, untung masih sempat di revive, dan Siren masih bermain dengan aman dan nyaman ya di bawah, masih berempat lagi. Betul, masih berempat dan dia harusnya punya posisi paling enak.
dari low ground bisa nembak ke high ground dan tinggal menonton pergerakan dari tim-tim lain menuju ke arah safe zone-nya. Tampaknya ada seorang Luxi juga bakal langsung muter-muter masuk ke dalam shack, mengambil keuntungan dari asap-asap yang ada dan juga mungkin bakal looting kembali kotak-kotak dari tim Morph. Ya betul, dan kita lihat saja pada kali ini tersisa 4 tim yang paling banyak kuantitas player memang masih Siren. Betul. Tapi circle-nya nggak ada di semua tim. Jumlah anggota paling banyak nggak menjamin kita pasti chicken. Itu dia. Kalau zona nggak enak, sebelum masuk zona, kenok semua, Betul. 4 orang kita. Wah, Luxi masa granat dilemparin ke depan, itu ada Siren bakal. Nah, hampir. Waduh, hampir aja. Tapi harus Siren nggak tahu dari mana bomnya kelempar. Nggak kelihatan soalnya. Nggak kelihatan. Ya. Wah, ini bakal seru sih antara Ion dan juga Siren memperebutkan areanya kali ini ya. Ya betul, Siren masih fokus banget sama Ada Ion. ngeflank satu Ion di belakang, berusaha untuk mencari informasi dan ketika Siren maju dia bakal di flank oleh satu pemain Ion yang lagi di belakang Liquid. Wah, ini benar-benar perjuangan mati-matian sih. Parah. Dan EVOS manfaatin momentum ini. Betul. Dia langsung saja masuk bergerak. Lux dapetin satu, kali ini Just Space bakal tertumbangkan, bakal dihujani bom kembali, kali ini red zone buatan ya oleh tim BTR, harusnya mulai dilontarkan. Betul sekali, Siren Space tumbang. terjepit. Just Space tumbang, berarti ini Luxi kayak masih granat lagi. Gila. Granatnya masih Box Bay tumbang. terus-menerus. Lempar terus. Kali ini kita bakal lihat lemparan keempat menuju ke arah Siren. Ledak kali ini belum ledak tapi dari ledak dapat lagi korban tambahan. Laser hampir tertumbangkan dan Luxi solo player dan malah Siren yang tumbang duluan. Itu kayak granat launcher tau gak sih? Boom, boom, Ya, boom gitu kan. sung, duar, knock. Ion beresin. Orang terakhir ya. Betul. Dan ini momentum juga ya. EVOS masih bertahan pada kali ini 3 player. Ion 3 player tapi ternyata Luxi ketahuan oleh Laser dari balik kotak. Ya, kita bakal lihat match 3 lawan 3. Rivalitas dari PNC kembali terlaksana. Tapi kita bakal lihat sebelum bisa mulai fight. Malah kenok dulu kan nih XC dari ledakan bom yang luar biasa placementnya dari tim Ion. Ya betul sekali, ini adalah momentum juga untuk Ion segera push ke depan. Dan Red Face sudah mulai berjaga-jaga mendapatkan informasi bahwa ada orang di bawah. Mengingat ada bom yang menumbangkan satu player. Masih berusaha untuk diribat, kelihatan kepalanya. Dan ditembakin dulu Laser. Orang belakang yang ditembakin duluan. Yang di depan bakal disapu bersih dan spray down.